Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im." Sesungguhnya orang beriman itu dengan akhlak mulia yang dia miliki benar-benar akan mencapai derajat orang yang rajin berpuasa serta rajin sholat tahajud. Jadi jemaah sekalian, kita semua sudah paham betapa besarnya pahala puasa, betapa besarnya pahala sholat tahajud. Kalau seseorang menggabungkan keduanya, tentu pahalanya lebih besar lagi. Siang dia rajin puasa sunnah, puasa Daud misalkan, sehari puasa, sehari tidak puasa. Setiap malam dia sholat tahajud. Luar biasa pahala orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang berakhlak mulia menyamai pahalanya dengan orang yang rajin puasa dan sholat tahajud. Berarti kalau dia cuma rajin puasa saja, sholat tahajudnya kadang-kadang, maka dia masih kalah dengan orang yang berakhlak mulia. Kalau dia cuma rajin sholat tahajud saja, puasanya kadang-kadang, maka orang yang berakhlak mulia lebih tinggi derajatnya. Orang yang berakhlak mulia itu setara dengan orang yang rajin puasa sunnah dan rajin sholat tahajud. Menunjukkan betapa besarnya pahala akhlak mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Faqal taqwallahi wa husnul khuluq. Maka beliau menjawab, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dan beliau juga pernah ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Faqal, maka beliau bersabda, al-famu wal farj. Dua rongga, yaitu mulut, maksudnya omongan yang enggak bisa dijaga, mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa. Yang kedua, kemaluan, yaitu zina. Ini dua dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Juga dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan orang beriman di hari kiamat kelak daripada akhlak yang mulia. Fa innallaha ta'ala la yubghidul fahishal badi. Karena sesungguhnya Allah membenci orang yang suka melakukan perbuatan keji dan mengucapkan kata-kata kotor. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Jadi dusta itu terlarang walau hanya main-main. Oleh karena itu ngeprank orang dilarang dalam Islam, apalagi sampai membuat dia tersakiti, maka dosanya lebih besar lagi. Minimal itu perbuatan yang sia-sia. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Jadi jemaah sekalian, sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala akhlak mulia. Kalau kita niatkan untuk menjadi sebab hidayah bagi orang lain, maka pahalanya lebih besar lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Makin banyak niat baik dalam amalan kita, maka pahalanya makin besar. Karena setiap amalan tergantung niat. Kalau sekedar kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dengan akhlak mulia, itu pahalanya sudah sangat besar. Kalau kita tambahkan lagi, semoga ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab akhlak mulia kita, maka pahala kita akan semakin besar. Meskipun belum ada yang dapat hidayah. Kalau kemudian ada yang dapat hidayah, maka pahala orang itu akan terus mengalir kepada kita dan bisa jadi sampai hari kiamat. Karena mungkin orang itu mengajari lagi kepada anaknya atau kepada orang lain. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.